Sekitar 140-an gram. 140 gram. Selama 24 jam. Selama 24 jam. Dari pengalaman Bang Hadimin ini, untuk mempercepat bertelur kembali ini setelah menetas, itu apa yang dilakukan Bang Hadimin? Kalau kemarin-kemarin 12, 13 mentok. 13 mentok? Kemarin-kemarin. Iya. Sekarang juga di atas 20. Sebelum memakai maggot maksimal 13, ketika sudah memakai maggot paling kecil itu 19. 19. Selamat sore Bang Hadimin, bagaimana kabarnya hari ini, Bah? Selamat sore, baik-baik saja, sehat, alhamdulillah. Sehat ya, Bah ya? Amin. Oke Bang Hadimin, tadi ada kesibukan rutinitas sore hari Bang Hadimin itu memberikan pakan entok dan pakan maggot itu Bang Hadimin. Itu pakai apa Bang Hadimin kalau boleh tahu Bang Hadimin? Roti BS kayaknya ya? Sore itu biasanya seperti itu tadi, jadi kita beri roti BS karena nggak saya kasih katul. Kalau katul itu pagi, saya kasih pagi. Oh kalau katul pagi? Ya, kalau sore itu saya kasih roti BS saja kalau ada roti BS. Kalau nggak ada ya sore saya kasih katul juga. Oh gitu Bang Hadimin. Lah Bang Hadimin, ini terkait dengan maggotnya semakin berkembang ini Bang Hadimin. Alhamdulillah banyak yang pada belajar juga ini dari mana-mana juga pada datang pengen tahu gimana sih sebenarnya proses maggot itu. Oh iya. Seperti itu. Itu alhamdulillah banyak ya pada kesini orang di sini juga gimana ya? Nggak kayak saya pungut biaya apa-apa, terserah yang penting dia tuh bisa mau bekerja. Oh bekerja gitu ya? Bekerja. Mau mengembangkan diri ya Bang ya? Gitu, daripada kita kotak lantung, nganggur, tidak ada ini. Kalau di bangunan juga sulit ini kan. Mengembangkan maggot itu kan lebih bagus. Lebih bagus. Tadi saya melihat Bang Hadimin bermain dengan kayu Bang Hadimin. Itu proses apa Bang Hadimin? Itu tuh ngambil telur maggot. Oh, untuk mengambil telur maggot. Betul, telur maggot gitu. Telur maggot itu hari ini mendapatkan berapa gram telur Bang Hadimin? Tadi yang diambil 90 gram. Terus itu tadi itu saya sekitar 140-an gram. 140 gram Selama 24 jam. Selama 24 jam. Iya. Waduh, mantap sekali. Kalau 140 gram itu nanti hasil tetasan maggotnya jadi berapa kilo Bang Hadimin? Untuk 1 gramnya berapa kilo? Kita hitung pahitnya aja 2 kilo kali atau istilahnya 1,5 kilo atau 1 kilo. Kita ambil pahitnya ya. Ya. Karena kan orang kan belum tentu mendapatkan pakan full gitu. Kita ambil 1 kilo gitu aja kan juga dapatnya 140-an kilo. 140 kilo nantinya ketika jadi maggot ya? Ya. Dalam jangka waktu berapa hari itu Bang Hadimin? Dari telur itu 15 hari. 15 hari sudah bisa dipanen? Ya. Waduh. 15 hari. Dari telur. Dari telur ya? Ya. Untuk persiapan penempatan telurnya menggunakan apa Bang Hadimin? Media katul atau bisa media katul, ampas Tahu, yakul, bisa terserah itu nanti kan pasti banyak yang melihat di YouTube itu kan macam-macam ya kan? Ya. Tapi kalau saya menggunakan katul dengan Yakul, Royco, hanya itu aja. Hanya katul, Yakul dan Royco. Ya. Oh itu berarti itu semua pakan semua Bang Hadimin? Ya. Medianya ya? Itu untuk penetasan. Oh, untuk penetasannya? Ya. Kalau sudah di biopon ini ada tanahnya nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Itu nanti kalau ada itu fermentasinan. Oh fermentasi. Organik ya? Ya kalau ada, kalau nggak ada ya
Udah dipakai katul juga berapa kilo gitu kan, dibuat sarapan itu, nyarapi di bawah itu. Nah itu nanti dikumpulin, agak dilebarin sedikit, terus dituang di tengah-tengahnya. Oh gitu. Oke Bang Adimin, untuk menghindari serangan semut ini, Bang Adimin menggunakan apa ini Bang Adimin di pinggir-pinggir bioponnya ini? Saya pakai oli, yang di ini pakai oli. Pakai oli ya? Ya, oli-oli bekas itu. Oli-oli bekas. Oli bekas. Terus kalau nanti udah masuk ke dalam, misalnya nanti dipanen, ya kita beli obat. Oh, obat semut. Ya, tapi yang agak ringan aja, jangan sampai nanti baunya itu mengenai magotnya itu mati. Oke. Kan ada. Oke, Bang Adimin, terkait dengan pengembangan magot Bang Adimin ini akan berkaitan erat dengan produktivitas endoknya Bang Adimin saat ini. Lah, banyak ya Bang Adimin ya? Banyak. Dari segi kejar bobotnya juga masuk, dari segi produktivitas telurnya juga masuk Bang Adimin. Masuk, di samping untuk pengembukannya kecilnya juga cepat. Oke, untuk cepat berarti bisa dikatakan waktu panennya lebih cepat ya Bang Adimin? Lebih cepat. Dan lebih sehat. Lebih sehat. Dan pastinya lebih murah ya? Ya. Untuk perbandingan antara magot dan pur pabrikan, berapa Bang Adimin? Kalau pur sekarang harganya berapa di toko-toko pakan itu? 12.000 lah rata-rata kesebar pur. Tapi BR1, BR91, BR94, 95 itu kan rata-rata 12.000. Nah kalau kita beli magot kan dapat 2 kilo. Oh, 1 kilonya berarti cuman berapa itu? 6.000. 6.000, partai besar itu kan 6.000. Nah, partai besar 6.000, kalau partai kecilnya 7.000. 7.000-an. Lebih murah. Lebih murah. Wah, keren sekali ini Bang Adimin. Oke Bang Adimin, banyak para peternak pemula ini yang kebingungan karena fase mengeram endok ini cukup lama Bang Adimin ya. 45 hari ya Bang Adimin ya. Umumnya fase mengeramnya endok berapa hari Bang Adimin? 28 hari. 28 hari. Hanya 28 hari. 28 hari. Fase bertapanya atau mengeramnya? Mengeramnya itu lama 28 hari. Oke, dengan waktu 28 hari Bang Adimin, dari pengalaman Bang Adimin ini untuk mempercepat bertelur kembali ini setelah menetas, itu apa yang dilakukan Bang Adimin? Kita ambil setelah dia udah turun dari sarangnya, udah turun ya, tapi jangan setatnya udah turun. Kalau belum turun jangan di ini, kecuali mau di apa ya, kata bahasa ininya mau ditetesin lagi, itu masih di ngereman, diambil anaknya langsung kasih telur lagi, nanti dia nggak turun. Tapi kalau mau dilangsungin, udah turun langsung kita ambilin anaknya, kita taruh di peranci, dan nanti indukannya itu cuma dilingkar di situ aja, selama 2 atau 3 hari. Setelah itu dia udah bisa. Oke Bang Adimin, tadi Bang Adimin menerangkan ketika mau dilanjutkan dimasuki telur yang lain, ya. Ini apa tidak stres itu? Enggak stres? Enggak. Oh ya ya. Atas depannya harus ada pakan. Depannya harus ada pakan. Ya, waktu dia turun itu makan. Oke, berarti tadi ada 2 cara ya Bang Adimin ya. Ketika kita mau melanjutkan untuk ditetaskan dengan telur yang lain, kita jangan tunggu indukannya turun dari sarang. Ya. Begitu netas kita ambil telur bebek baru. Oh, telur bebek baru. Saya biasanya telur bebek gitu kan. Ya. Karena saya pengen punya bebek gitu. Ya. Berapa lah itu kita masukin. Dimasukin telur yang lain. Ya. Masukin telur bebek, udah nanti dia terus di situ. Dengan syarat ada pakannya. Ada pakan di depan. Nanti kalau enggak dikasih pakan bisa, tapi dia harus tahu nanti turun itu jam berapa, karena setiap hari dia turun cari makan. Oke. Lah untuk fase lanjut mengeram seperti yang diterangkan barusan Bang Adimin, itu ada batasannya enggak? Atau diberikan telur terus begitu menetas terus berikan telur seperti itu? Ada batasnya. Ada batasnya berapa kali Bang Adimin? Saya biasanya 2 kali. 2 kali. Dari eraman pertama telurnya sendiri ketika sudah menetas dilanjutkan dengan telur yang lain 1 kali. 1 kali. Habis itu selesai ya? Selesai. Oke. Oke Bang Adimin, terkait dengan produktivitas telur endoknya panjenengan ini, dikasih pakan magot ini sangat bagus ya Bang Adimin ya. Produktivitasnya berapa
butir itu Bang Adimin? Satu. Bagus, pengalaman saya itu yang udah ada itu ya kan. Kalau kemarin-kemarin 12, 13 mentok. 13 mentok. Kemarin. Iya. Sekarang juga di atas 20. Sebelum memakai maggot maksimal 13, ketika sudah memakai maggot paling kecil itu 19. 19. Paling kecil. Paling kecil 19. Pada indukannya nggak begitu besar, walaupun itu silver, mau yang coklat, mau yang kelabu, mau yang dragon, mau dumbo, itu rata-rata segitu ya Bang Adimin. Dan menetas ya Bang Adimin? Banyak yang menetas, itu yang gagal itu waktu ada lindu itu. Ada gempa kemarin itu. Berarti mitos ada gempa tidak jadi itu terjadi kalau misalnya baru 1 minggu 2 minggu itu bisa terjadi ya Bang Adimin ya. Oke Bang Adimin. Coba Adimin, terkait dengan produktivitas entok, adanya air ini Bang Adimin. Kalau Bang Adimin pergantian air itu 1 hari berapa kali Bang Adimin? Air minum 2 kali. 1 hari 2 kali. Ya, pagi kita mau makan itu kita ganti dulu. Jadi dia habis makan itu minum habis makan minum kan air bersih. Air bersih ya. Nah, setelah itu kita jar, nanti sore kalau mau makan lagi kita ganti lagi. Berarti pergantian air untuk air minum ini khususnya itu 1 2 kali sebelum memberi makan. Ya. Oke. Supaya biar lebih sehat ya Bang Adimin ya. Betul. Terkait dengan kubangan Bang Adimin, kalau menurut Bang Adimin sendiri, ternak entrok skala rumahan ini harus ada kubangan airnya atau tidak? Untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan birahi itu ada kaitannya erat dengan entrok setiap hari mandi atau tidak Bang Adimin? Itu lihat lokasi. Oh, lihat lokasinya. Ya, kalau lokasinya sempit cukup bak. Tapi kalau lokasinya memang itu lebar, ya kita bikin di kolam aja. Kedalaman kolamnya berapa Bang Adimin? Kedalaman kolam untuk mandi entok itu perlu dalam atau tidak? Tidak, itu 30 cm cukup. 30 cm udah cukup. Yang penting entok bisa mandi di situ ya. Misalnya di kolam gitu kan, 1 meter, 2 meter atau 1 meter, 1,5 meter kedalaman. Taruhlah 50 cm, tapi di air nanti cuma 30, 40 kan bisa. Itu lebih bagus, di samping pertumbuhan bulunya bagus, terus pertumbuhan badan juga cepat, terus bulu nggak gampang rusak, nggak gampang rontok. Berarti adanya kubangan air ini bisa dipastikan dikhususkan untuk entok-entok hias itu harus ada ya Bang Adimin ya. Betul, untuk menjaga keindahan ya, karena bulunya ya. Untuk lomba-lomba itu kan makanya itu kan sendiri itu perawatannya khusus, harus ada air, jadi semi. Oh, semi. Oke Bang Adimin, terkait dengan adanya pakan yang berprotein tinggi, kalau Bang Adimin ini kan menggunakan maggot ya, hasil budidaya sendiri. Terkait dengan pakan pabrikan ini Bang Adimin, untuk menunjang produktivitas telur teman-teman peternak pemula ini, kalau menggunakan konsentrat, mungkin dari pengalaman Bang Adimin ini, satu paket katakanlah 1 jantan 4 betina itu menggunakan konsentratnya berapa gram atau berapa on, atau tidak ada batasan? Itu kalau saya pakai, tapi kalau memang itu hiburan apa seneng kan ada yang seneng ya. Kita cuma seneng kok, walaupun berapa aja nggak saya hitung. Nggak dihitung ya? Itu ada. Itu karena di sini saya sering nemuin seperti itu ya. Tapi kalau saya itu, kalau misalnya tas 1 set itu 6 ya kan, 6 induan ya kan, 1 5 gitu. Nah 1 5 itu kalau maggot ya kita kasih setengah kilo aja. Untuk berapa hari itu? Untuk 1 kali makan. 1 kali makan setengah kilo? Iya. Itu diberikan terpisah atau dicampur dengan adonan pakannya? Kalau ada kita campur katol, kalau enggak ya kita kasih langsung ya? Langsung aja. Kalau ada katol ya kita dikurangi aja? Kurangin aja. Oke. Gitu. Kalau untuk konsentrat pabrikan Bang Adimin, ini yang paling bagus untuk entrok, ini konsentrat ayam petelur atau bebek? Kalau pengalaman saya yang kecil, ya. Yang kecil. Yang besar kan nggak ada yang pakai konsentrat, ya kan. Yang kecil itu 1 minggu atau
5 hari itu saya beliin. Kalau enggak DL91 itu biasanya saya menggunakan por babi. Oh, Yang por babi itu untuk menunjang bobot ya? menunjang ini kesehatan Bibitnya. ya. Itu setelah 1 minggu udah kita kasih seperti itu tadi, kita kasih maggot dengan katun. Oke. Banyak maksudnya daripada katun. Untuk indukan Bang Adimin, ini perlu nggak sih diberikan konsentrat ayam petelur? Tidak, Tidak ya? tidak. Kalau saya tidak, saya belum pernah pakai. Belum pernah. Belum. Berarti selama ini sebelum menggunakan maggot, menggunakannya pakai apa Bang Adimin? Biasa aja, cuma katul biasa. Katul biasa. Katul biasa. Nasi aking paling ya? Enceng dodok, ini itu kalau ada aking ya kita kasih aking, kalau nggak ada ya enceng dodok, gebok. Oh gitu. Itu campurannya. Oh lebih ke hijauannya. Ya, hijauannya. Oh. Karena untuk mengurangi kos pakan harga ya. Heeh. Jadi pengalaman Bang Adimin ini beternak entok sebelum menemukan maggot sebagai penunjang protein kandungan pakannya, ini menggunakan hijauan diperbanyak. Dan hasil telurnya banyak Bang Adimin. Banyak juga. Oh banyak juga. Seperti saya katakan itu tadi, tapi kan stabil. Stabil ya. Gitu. Jadi 13 paling pol gitu. Tapi kan dus. Oh gitu. Terkait dengan harga mintian Bang Adimin, saat ini kan banyak spekulan-spekulan ataupun tengkulak-tengkulak yang membeli minti dari peternak skala rumahan ini di bawah 10.000. Harga itu sudah masuk sebagai usaha skala rumahan belum? Atau malah merugikan para peternak pemula ini kalau dari hasil ternakan yang mintiannya dibeli harga 10.000 satu ekor? Tidak, bagi saya tidak. Karena apa? Karena dia kan pemula, jadi biasanya dia itu untuk mengejar pasaran dulu. Oh, membuka jaringan pasar. Untuk buka jaringan-jaringan dulu. Nanti kalau dia udah ketemu, dia masih akan menaikkan. Karena apa? Karena tahu. Oh di sana segini. Oh gitu. Berarti untuk lokal, entok lokal Bang Adimin ini 10.000 udah masuk ya? Masuk, kalau lokal masuk. Masuk ya? 9.000. 9.000 kebanyakan kalau lokal 9.000. 9.000. Kalau silang itu rata-rata itu sekarang ya 20 ribuan. Tapi kalau khusus dumbu itu 30.000. Kalau khusus yang khusus dragon itu 25.000. Kalau silver itu sama juga 25.000. Melihat indukannya berarti. Melihat indukan. Oke. Berarti kalau untuk peternak pemula yang ingin memulai usaha endok ini paling bagus berarti langsung saja ke peternak ya Bang Adimin, karena bisa melihat indukannya itu seperti apa? Bisa melihat indukan. Kedua, dia bisa mencari pengalaman gimana sih cara menanggulangi atau secara mencegah untuk penyakit-penyakit yang akan mau datang atau itu. Terus ketiganya, dia tuh kalau peternak itu kan dia pasti udah punya silangan. Jadi udah entok-entok silangan, jadi nggak harus khusus dumbu, jadi misalnya beli satu tatasan itu udah komplit, udah ada dumbu, udah ada dragon, ada silver, ada coklat, ada kelabu. Nah seperti itu. Bahkan kesehatannya dijamin. Kesehatannya dijamin. Ya, kan. Berarti kalau untuk peternak pemula ini Bang Adimin mau mengembangkan endoknya, biasanya kan dia larinya ke hasil ini, langsung mau mengambil menambahi. Katakanlah saat ini sudah satu paket, ya mau menambah 5 satu paket lagi. Itu paling bagus itu langsung ke peternak atau bisa beli di pasar Bang Adimin? Kalau yang bagus itu langsung ke peternak. Entah itu peternak di mana aja, karena seolah-olah kalau peternak itu pasti dikelola benar. Oh gitu. Ya kan? Dikelola benar, bahkan benar-benar dikelola, karena misalnya pencegahan penyakit, untuk hasil protein atau hasil kesehatannya entok itu kan tetap dijamin. Kalau di pasar? Kalau di pasar kadang-kadang bakul kan seperti itu. Ini bagus nyampe rumah mati. Oh gitu. Atau membawa penyakit atau kurang sehat. Berarti menghindari penipuan itu paling aman di peternak ya? Sebenarnya seperti itu. Selain itu juga bahkan belum tentu di pasar itu malah lebih murah, bahkan malah lebih mahal. Karena tanpa standar kalau di pasar itu. Iya. Tapi kalau di peternak itu paling nggak punya standar. Oke. Nggak punya standar. Entah itu kalau umur
baru netas itu berapa, umur 2 minggu itu berapa, 1 minggu berapa, terus kesehatannya gimana, terus dia tuh ngasih saran pasti dijamin, terus cara menanggulangi penyakit ini dicegah seperti ini, kan pasti dikasih saran. Oke, oke. Siap. Hatimin, berarti bisa disimpulkan dengan diskusi kita sore ini, Bang Hatimin. Iya. Selain pakan, untuk meningkatkan produktivitas entok kita, itu juga air sangat berpengaruh ya, Bang Hatimin ya? Pengaruh besar, pengaruh besar. Dari pergantian minum harus diperhatikan ya? Ya, karena kesehatan entok nih, kesehatan entok. Dan ya. kubangan air di dalam kandang itu juga perlu sebenarnya, Bang Hatimin. Ya, bahkan seperti yang di kandang sana itu kan nggak bau, nggak ini, jadi untuk menghindari bau, untuk menghindari lingkungan, untuk menghindari ini kan, nah, jadi ya kita ya alangkah baiknya kita sebelum lingkungan itu menegur kita kontrol dulu, kita, menjaga ya kita ya seminggu sekali atau berapa, superpel kan murah gitu. Iya. Itu semprotin aja gitu. Oh gitu. Kandang-kandang. Untuk menekan bau kandang itu pakai superpel, Bang Hatimin? Saya pakai superpel. Disemprot alas kandangnya atau sak kandangnya? Dari kandangnya, dari entoknya juga nggak masalah. Entok kena nggak masalah? Nggak masalah. Itu untuk pencegahan, superpel itu pencegahan mata putih itu, kalau ada yang terserang mata putih itu langsung diambil aja. Jadi yang diserang itu langsung diambil, langsung disemprot aja, matanya langsung disemprot, tapi dipisahin. Oke itu. Oke, Bang Hatimin. Kesimpulan yang kedua adalah terkait dengan pengambilan anakan itu, berarti kalau kita mau mengambil anakannya, tergantung kita. Kalau mau dipisah itu menunggu indukannya turun dari sarang ya? Ya. Gitu. Oke. Berarti sekitar nggak lama itu, nggak lama. 3 hari. 2 minggu itu nanti dia udah kawin lagi. Udah semal lagi. Oh gitu. Udah kawin lagi, nanti udah nelor. Oke. Terus bisa diteruskan dengan menggunakan telur yang lain ya, Bang Hatimin? Bisa itu. Kalau misalnya kepengen saya pengen punya bebek, pengen kita beli telur bebek, tapi dengan status kalau telur bebek jangan telur bebek yang diangon. Telur bebek yang bebek keletean, yang bisa dikatakan keletean. Oh gitu. Itu pasti netas. Ya. Tapi kalau diangon itu nggak netas. Kebanyakan nggak netas. Karena apa? Banyak yang nggak netas itu karena kurang, lakinya itu kurang. Kurang ya? Ya, kalau keletean kan paling 5. 51. Ya. 6 jadi ya. Paling banyak itu kan 8. 8. Pasti netas. Fertil ya? Fertil. Fertilitas terjaga. Seperti itu. Dan ketika kita mau melanjutkan dengan menggunakan telur yang lain, itu cukup 1 kali ya, Bang Hatimin? Cukup 1 kali. Kalau 3 kali kasihan. Lalu ini kan terlalu lama. Terlalu lama ya? Terlalu lama karena kalau entok 28, kalau bebek itu kan 22. Oh jadi, tapi kalau diteruskan dengan entok yang lain nggak apa-apa? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Yang penting cukup 1 kali saja. 1 kali. Dan diberikan pakan di tempat mengeramnya. Ya kalau kita ini, kalau misalnya kita pergi atau nggak bisa mengurusin gitu, siapin pakan. Siap pakan. Tapi kalau kita tahu, turunnya jam sekian, ya udah kita kasih. Oke. Kalau di rumah. Dan untuk peternak pemula, jika ingin memulai beternak entok, itu paling amannya membeli dari peternak langsung. Seperti itu. Oke, akan terjaga gennya ya, Bang Hatimin ya. Jadi bisa melihat mintiannya ini mahal atau tidak. Kalau mahal kita lihat indukannya. Kalau tidak sesuai ya mahal, tetapi kalau indukannya bagus, kenapa tidak ya, Bang Hatimin? Ya, seperti itu. Jadi kita kan bisa melihat sendiri, bisa melihat langsung, bahkan bisa komunikasi langsung. Jadi nanti kan pada akhirnya itu misalnya ada terjadi apa-apa kan kita kembali aja ke peternak lagi, gimana kita beli. Mbak kok punya aku seperti ini atau ini gimana cara ini kok jadinya seperti ini lah, itu nanti kan jelas. Oh berarti sebagai seorang peternak yang sudah berani menjual mintian juga harus mampu menerima komplain dari pembeli ya, Bang Hatimin? Betul itu harus menerima. Oh iya. Jangan seperti di pasar ya. Itu kemarin sehat atau kemarin nggak bisa. Makanya saya kalau masih kecil itu kalau cuaca seperti ini itu kadang-kadang saya nggak boleh tunggu nanti kalau udah 2 minggu atau
3 minggu ambil. Oke. Cuacanya seperti ini. Berarti sikap peternak juga diperlukan ya, Bang Hadimin ya? Ya, jadi harus bertanggung jawab karena kan kita ya bukan kita ini ya analisa orang lain, kita sendiri aja yang ngumpulin udah kayak apa. Setelah kita beli baru seminggu udah mati kabeh. Kita kan nyesel akhirnya lah. Oke. Itu. Jadi kasihan lah. Untuk menjaga jaringan pasar, ya. Berarti yang perlu dijual adalah kepercayaan terlebih dahulu ya, Bang Hadimin ya. Makanya saya jauh semua kan. Oke. Dari Marindo juga tahu sendiri. Palembang, Kalimantan, sampai luar negeri, sampai ke Brunei itu. Sampai ke Brunei, sampai ke sini. Gara-gara Mas Rinto itu. Bang Rinto sering ya, Bang Hadimin ya. Gitu. Kemarin ada tamu dari mana, Bang Hadimin? Itu dari Magelang, terus dari Wonosobo, dari Paraan itu belajar magot. Belajar magot? Untuk mengembangkan entok juga sama ayam. Oke, berarti dengan kata lain Bang Hadimin menerima ya kalau ada teman-teman peternak pemula yang ingin belajar, monggo silahkan ya Bang Hadimin ya. Ya, ke kandang ya. Saya siapkan. Yang penting mau pada belajar, mau pada tekun untuk mengurangi kos pakan perusahaan itu hanya magot. Oke, Bang Hadimin. Untuk alamatnya kandangnya Bang Hadimin ini mungkin bisa disebutkan Bang Hadimin. Ya. Desa mana? Desa Andong, Kelurahan Andong, Kecamatan Butuh. Kelurahan Andong, Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah. Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar silakan datang langsung yang berada di Kebumen, Magelang, Wonosobo dan sekitarnya. Terbuka ya Bang Hadimin? Terbuka. Sangat terbuka ya? Sangat terbuka. Oke. Siap. Saja, oke Bang Hadimin, terima kasih atas diskusi kita sore ini. Semoga ini menjadi informasi yang bagus buat peternak entok khususnya untuk pemula sehingga bisa mengembangkan ternak enoknya menjadi semakin lebih baik lagi. Amin. Amin. Bang Hadimin semoga lebih sehat dan semoga perkembangan magotnya lebih cepat. Amin ya rabbal alamin. Siap. Teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kandang Bang Hadimin, peternak entok senior yang lebih dari 15 tahun beternak entok. Beberapa pengembangan sudah dilakukan dari pengembangan magotnya ataupun peracikan pakan. Tadi kita sudah lihat ada beberapa roti BS yang disiapkan untuk menjadi cemilan entok-entoknya Bang Hadimin. Selain itu, ada informasi lagi, kalau ingin memisahkan anakan, itu tergantung kita, mau kita lanjutkan atau tidak. Kalau kita lanjutkan, kita hanya menggunakan telur entok kita yang lain dan kita lanjutkan, tetapi itu hanya satu fase saja, jangan berlebihan. Seperti itu, semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.